Hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mem Putri. How are you today? I hope all of you are fine and ready to study together with me. Di video pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama, yaitu mengenai invitation atau undangan. Sebelum kita membahas panjang lebar mengenai materi pembelajaran invitation, kalian perlu mengetahui kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk materi invitation. Kompetensi dasar 3, yaitu untuk kompetensi dasar pengetahuan atau kognitif, kalian nanti akan belajar yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk kompetensi dasar 4 atau keterampilan atau psikomotor, kalian nanti akan belajar yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja. Setelah itu kalian nanti juga akan belajar yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Di materi pembelajaran invitation ini kita nanti akan belajar yaitu yang pertama definition of invitation, definisi dari undangan. Kemudian purpose of invitation, yaitu tujuan dari undangan. Kemudian type of invitation, tipe dari undangan. Dan juga kita akan belajar yakni structure of invitation atau struktur dari invitation undangan. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu mengenai definition of invitation. Di sini Mem Putri akan menyajikan dua definisi. Yang pertama yaitu menurut Oxford Learner's Dictionary, an invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi kalau menurut Oxford Learner's Dictionary, sebuah undangan itu adalah bisa diartikan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Yang kedua, menurut vocabulary.com, an invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Kalau menurut vocabulary.com, sebuah undangan itu adalah bisa diartikan sebuah permintaan, permohonan, bisa juga sebuah usaha untuk seseorang itu bisa gabung pada acara atau kegiatan kalian. Kemudian what is the purpose of invitation? Kemudian apa tujuan dari sebuah undangan? Tentunya yang namanya undangan memiliki tujuan yaitu inviting people to an event or asking or requesting someone to go to a place, do something, participate in a certain event. Tentu saja yang namanya undangan tujuannya ya mengundang seseorang agar dia bisa hadir ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu, bisa juga untuk berpartisipasi dalam event tertentu. Ada beberapa event atau kegiatan yang biasanya pasti yang kalian hadiri ketika kalian mendapatkan sebuah invitation.
Bisa juga kalian pernah kan menghadiri sebuah undangan wedding, mungkin dari sanak saudara, mungkin dari teman atau keluarga. Bisa juga kalian menghadiri sebuah dinner invitation, yaitu undangan makan malam bersama dengan sahabat ataupun dengan teman kalian. Atau mungkin sebuah birthday party. Kalau ini sering ya, karena anak-anak itu suka merayakan ulang tahunnya. Kemudian ada graduation atau pesta kelulusan. Atau mungkin sebuah meeting atau rapat. Ini adalah contoh-contoh beberapa event atau kegiatan yang biasa kita hadiri ketika kita mendapatkan sebuah invitation atau undangan. Kemudian expression of invitation, ketika kita mengundang seseorang itu tentunya kita memakai ungkapan-ungkapan atau ekspresi yang kita sampaikan kepada orang yang kita undang. Di sini ada beberapa expression, kalian bisa menggunakan salah satu di antara beberapa ekspresi ini karena pada intinya maknanya sama, yaitu mengundang seseorang. Kalian bisa menggunakan I invite you to come. Kemudian yang bla 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 ini ya bisa kalian isi dengan jenis atau tipe dari event kalian. Atau bisa kalian menggunakan I invite you to join. Would you like to come? Would you like to join us? I would like to invite you. Atau bisa juga menggunakan request the presence of bla bla bla. Jadi maknanya sama, jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari ekspresi invitation ini. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu type of invitation, yaitu tipe atau jenis dari undangan. Yang pertama itu ada formal invitation. Undangan resmi, has a meaning official sense, yaitu undangan yang berbau resmi, memiliki makna resmi. Yang kedua yaitu informal invitation, found a lot in social interaction. Kalau yang tidak resmi ini banyak dijumpai untuk berinteraksi dengan banyak orang karena lebih casual. Kemudian apa makna dari a formal invitation itu sendiri? A formal invitation itu adalah an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with established norms, customs, or values. Jadi sebuah undangan resmi itu memang sebuah undangan yang ada istilahnya, ada pedomannya. Jadi dia mengikuti bentuknya, ada aturannya, kemudian tone-nya, style-nya, dan dia juga mengikuti norma-norma adat istiadat dan juga nilai-nilai yang ada dalam sebuah tatanan undangan resmi. Contohnya undangan sekolah, kemudian undangan perayaan kelulusan yang ditujukan kepada orang, pada misalnya wali murid atau pada tokoh masyarakat, itu sudah ada pakemnya, sudah ada pedomannya untuk formal invitation. Formal invitation ini biasanya dikeluarkan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Biasanya juga kalau undangan resmi itu akan ada namanya singkatan RSVP di bagian bawah dari undangan tersebut. RSVP itu singkatan dari bahasa Prancis, yaitu Respondez s'il vous plaît, yang maknanya respond please atau please reply. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan yaitu mohon tanggapan atau jawaban. Jadi ketika kalian nanti
mendapatkan sebuah undangan, invitation, kalau di bawah suratnya itu ada tulisan RSVP, berarti sang pengundang itu mengharapkan kita memberikan konfirmasi atau memberikan tanggapan kita bisa menghadiri undangannya atau tidak. Itu maksud dari RSVP. Sekarang informal invitation, yaitu undangan yang tidak resmi. Undangan yang tidak resmi ini which is more casual, lebih sederhana lagi. Karena apa? Karena it is sent by short message or memo to the invitee. Karena biasanya undangan tidak resmi ini bisa dikirimkan melalui short message, undangan singkat ataupun memo kepada orang yang diundang, invitee-nya. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu generic structure of invitation, yaitu struktur dari sebuah invitation. Yang pertama ada invitee atau the person who is invited, yaitu orang yang diundang. Kemudian yang kedua ada body of invitation, yaitu isi dari sebuah undangan. Isi dari sebuah undangan ini terdiri dari occasion. Occasion ini adalah the purpose of type of the event, yaitu jenis dari kegiatan kalian atau event kalian. Kemudian hari dan juga tanggal pelaksanaan kegiatan. Kemudian time, waktu pelaksanaannya. Dan juga ada place or venue, tempat eventnya, tempatnya di mana. Kemudian yang ketiga ada closing. Closing ini adalah including hope of the writer, yaitu pengharapan dari sang penulis. Kalau kalian mengundang seseorang, kalian pasti memiliki harapan bahwa orang yang diundang itu bisa hadir, misalnya seperti itu. Ini masuk ke closing. Yang keempat ada inviter, yaitu the person who invite. Tentunya ada orang yang mengundang dan juga ada orang yang diundang. Ini adalah struktur dari invitation. Setelah kita membahas materi mengenai definisi, mengenai purpose, type, dan juga strukturnya, sekarang kita masuk ke contoh ya, ke contoh dari sebuah invitation. Ini yang pertama, Memutrik akan menyajikan contoh yang ada RSVP-nya. Di sini ada undangan kepada Mr. Daniel Smith, General Manager of Star Sign Inc., Jalan Menteng number 27 Jakarta. Ini masuk invitee atau orang yang diundang. Kalian masih ingat kan tadi the structure of the invitation? Strukturnya yang pertama ada invitee, orang yang diundang. Kemudian ada body of invitation, isi dari suratnya, surat undangannya. Yang pertama tadi ada occasion-nya. Occasion-nya adalah company's anniversary celebration. Kemudian pelaksanaannya November ini. Kemudian jamnya ini, time-nya. Kemudian venue-nya, tempatnya berada di sini. Ini masuk kategori body of invitation. Kemudian ada closing, yaitu pengharapan dari sang pengundang. We hope Mr. and Mrs. Smith would be available to come and join us. We would like to see you both there in our company anniversary celebration. Jadi harapan dari sang pengundang, Pak Daniel Smith ini bisa hadir di acaranya. Kemudian ada inviter atau sang pengundangnya, yaitu Pak Alex Lambert. Nah, di sini ada request to reply, karena apa? Di sini ada RSVP. Jadi Pak Alex Lambert ini mengharapkan Pak Daniel Smith ini mengkonfirmasi kehadirannya, bisa tidaknya dia menghadiri acara ini di nomor telepon ini. Request to reply.
Kemudian contoh yang kedua masih sama, yaitu untuk strukturnya, cuma ini contoh lain saja mengenai invitation-nya. Di sini ada invitee-nya, ada student organization Imam Muslikun, kemudian body of invitation-nya, we invite you to attend our meeting. Ini contoh surat untuk meeting, rapat. Kemudian closing-nya adalah please come on time, see you there. Jadi harapannya bisa datang tepat waktu. Dan sang pengundangnya atau inviter-nya itu adalah Dian Rudy, the secretary chairperson. Ini contoh formal invitation lainnya. Selanjutnya, Memotrix sajikan contoh yang informal invitation. Ini contoh undangan birthday party. Undangannya, invitee-nya adalah to Budi, kepada Budi. Kemudian body-nya, I invite you to attend. Ini merayakan ulang tahun yang ke-17 yang akan diselenggarakan ini. Kemudian waktunya ini, tempatnya di sini. Kemudian ada closing-nya, I hope you're coming. Dan juga diakhiri dengan inviter, Tiara. Jadi Tiara yang mengundang. Ini materi pembelajaran invitation kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Mutrik sampaikan ada manfaatnya dan bisa kalian pahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan yang Mutrik sengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi, thanks for watching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.